Saat kita terperikan, kisah sengsara yang engkau jalani, bagai seorang penjahat, kau disiksa dan didera tangan manusia. Kau diolok dan dihina, kepalamu disematkan mahkota duri. Bilur-bilur lukamu adalah cemeti dosa manusia. Tetes darahmu adalah cambuk kemunafikan yang kami banggakan. Karena kasih-Mu yang mulia, rela Kau panggul salib dosa manusia. Atas bukit Golgota, Tuhan, atas nama kasih-Mu pada manusia, Kau relakan nyawa-Mu. Namun sengsara-Mu tak sanggup jerahkan kami dari dosa. Tuhan, dosa kami begitu kejam menghujat diri-Mu, menyayat tubuh-Mu, menyobek kulit-Mu, menembus telapak kaki dan tangan-Mu, memahkotai kepala-Mu dengan duri yang tajam, dan menikam lambung-Mu hingga wafat di kayu salib. Bilur-bilur lukamu adalah cemeti dosa manusia. Tetes darah-Mu adalah cambuk kemunafikan yang kami banggakan. Karena kasih-Mu yang mulia, rela Kau panggul salib dosa manusia. Tubuh-Mu yang kudus suci rela Kau rentangkan antara langit dan bumi. Darah-Mu yang suci mulia rela Kau tumpahkan di atas bukit Golgota. Tuhan, atas nama kasih-Mu pada manusia, Kau relakan nyawa-Mu. Namun sengsara-Mu tak
selamatkan kami dari dosa. Siapkan
selamanya dan suci selamanya dan suci selamanya sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Dan jika nanti lidahku tak lagi bergerak, tetap ku puji kuasa-Mu di surga-Mu kelak, di surga-Mu kelak, di surga-Mu kelak. Tetap ku puji kuasa-Mu di surga-Mu kelak, di surga-Mu kelak, di surga-Mu kelak. Tetap ku puji kuasa-Mu di surga-Mu kelak. Menjulangnya atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu, Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Saudara-saudara yang terkasih,
Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Dengan terang itu, kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Kisah Para Rasul 26 ayat 23 dan Ayub 11 ayat 17. Jemaat, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita bersekutu dengan Tuhan dalam terang yang telah Ia beritakan, dan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 13, bait pertama dan bait yang kedua, Kita Masuk Rumahnya. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat 15, itulah nats pembimbing kita. Jemaat melakukan bait ketiga, Kita Masuk Rumahnya. Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita mengaku dosa kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 312A, Anak Domba Allah.
hamba sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada tiap-tiap orang sambil melihat kepada salib, mengaku dosa di hadapan Allah. Sebab firman-Nya berkata, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa umat-Nya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Mika 7 ayat 18. Jemaat sambut nyanyian dalam nama Yesus Tuhanku. Penghayatan kesengsaraan Yesus Kristus. Kita membuka firman Tuhan dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memerahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat kudus." Jemaat, mari kita menyambut dengan nyanyian PKJ 179 bait pertama, Kasih Paling Agung. Kasih
pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kasihilah kami serta kuasailah kami serta hati serta pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu atas firman yang akan kami dengar dan renungkan saat ini. Berilah juga kami hati yang paham untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada Minggu Sengsara Kristus yang pertama terambil dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita mengingininya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Yesus berkata, berbahagia kita yang mendengar firman-Nya dan memelihara dalam hidup kita. Hosiana.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini adalah minggu pertama menurut tahun gerejawi kita memasuki peringatan kesengsaraan Kristus, dan kita rangkaikan dengan hari ulang tahun Geps Sultra ke-64 tahun. Karena itu tema kita ialah bersyukur atas kasih dan pengorbanan Yesus. Di hari ulang tahun Geps Sultra yang kita peringati, kita telah melakukan pekan keluarga selama sepekan sebagai ucapan syukur kepadanya yang telah menyertai dan memberkati kita semua di dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian melalui gerejanya, yaitu Geps Sultra. Jemaat yang Tuhan kasihi, perikop bacaan kita ini berisi nubuat tentang sosok juru selamat manusia yang oleh Nabi Yesaya disebut sebagai hamba Tuhan. Nabi Yesaya menyingkapkan dengan jelas tentang penderitaan dan kematian yang akan menimpa hamba Tuhan itu, dan bagaimana cara ia akan menderita dan mati, dan juga ia akan bangkit. Apa makna dan tujuan dari penderitaan, kematian, dan kebangkitannya bagi kita umat manusia? Kita melihat yang pertama, Yesaya menubuatkan bagaimana cara hamba Tuhan itu menderita. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Nubuat ini digenapi saat Yesus di pengadilan mahkamah agama Yahudi. Dalam Lukas 22 ayat 63 sampai 65. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Itu juga tertulis dalam Matius 27 ayat 27 sampai 37. Ayat 7 dalam perikop bacaan kita dikatakan dia dianiaya dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nubuat Yesaya ini digenapi saat Yesus di hadapan Pilatus, sebagaimana ditulis dalam Injil Matius 27 ayat 12 sampai 14. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap Yesus, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Ayat 5 bagian A, dia tertikam, dan ini digenapi ketika lambung Yesus ditikam dengan tombak saat disalibkan. Yohanes 19 ayat 34. Ayat 12 bagian akhir, ia berdoa untuk pemberontak-pemberontak, dan ini digenapi oleh Yesus dalam doanya di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedua, Yesaya menubuatkan bagaimana cara hamba Tuhan itu mati. Ayat 9 dan ayat 12 bagian D. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dan ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Nubuat Nabi Yesaya ini juga digenapi saat Yesus disalibkan dan mati di antara dua orang penjahat yang disalibkan bersamanya di atas bukit Golgota. Lukas 23 ayat 33. Maka sangat jelas dinyatakan dalam bacaan kita, karena kekerasan, kejahatan dan dosa kita manusialah hamba Tuhan itu mengalami penderitaan dan kematian.
Sebagaimana ditulis ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 8, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Jelas bagaimana cara ia mati. Selanjutnya, apa makna dan tujuan dari kematian hamba Tuhan itu? Jemaat yang dikasih Tuhan, pada ayat 10 bagian B dikatakan hamba Tuhan itu mati sebagai korban penebus dosa. Ayat 11 bagian C, hamba Tuhan itu mati untuk membenarkan orang banyak oleh hikmatnya dan memikul kejahatan manusia. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, maka sebagai gantinya ia akan memperoleh orang benar dan orang-orang kudus. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 18 sampai 10. Jemaat yang dikasih Tuhan, karena itu melalui firman Tuhan ini, apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya, kita dapat memahami dan meyakini sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun, bahwa di antara semua manusia yang pernah ada di muka bumi ini, tidak ada seorang pun pribadi yang pantas memenuhi gambaran nubuatan Nabi Yesaya ini kecuali Yesus Kristus. Dialah satu-satunya figur dan tokoh yang secara tepat memenuhi semua kriteria dan ciri pribadi dari orang yang menderita dan mati itu, yang olehnya kita manusia ditebus dan diselamatkan dari dosa. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemazmur dengan tegas menuliskan bahwa semua manusia dikandung dan dilahirkan dari dosa. Mazmur 51 ayat 7. Itu berarti semua, mulai anak-anak yang lahir sekalipun. Paulus juga menuliskan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 10 dan 23. Yesaya juga mengingatkan dalam pasal 64 ayat 6, kesalahan manusia adalah seperti kain kotor atau najis. Karena itu ganjaran yang pantas diterima oleh kita manusia berdosa tanpa kecuali adalah maut, kematian kekal. Sebagaimana firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Karena itu Allah yang adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, sehingga ia tidak mengendaki manusia binasa dalam maut karena dosanya, karena itu bertentangan dengan hakikatnya yang adalah kasih. Sehingga Allah menyatakan kasih-Nya dengan mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jemaat, di kayu salib Yesus menggenapi rencana keselamatan yang Allah rindukan untuk umat manusia. Dialah hamba yang setia, sejati, yang menderita karena dosa, karena pemberontakan dan kejahatan semua manusia, termasuk saudara dan saya. Dia yang suci, yang tidak berdosa, dibuat berdosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Sedemikian besarnya Allah mengasihi saudara-saudara dan saya, apakah kita masih meragukan kasih-Nya? Apakah kita tidak bersyukur atas kasih dan pengorbanannya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu di Minggu Sengsara yang kita peringati saat ini,
Dan juga dengan hari ulang tahun GAP Sultra ke-64, kita mau merayakannya juga dengan duduk bersama dalam undangannya di meja perjamuan kudus, di mana kita memperingati penderitaan kematiannya bagi kita umat berdosa. Maka sudah sepatutnya kehidupan kita selalu dipenuhi sukacita, syukur, dan puji-pujian kepada Yesus Kristus Tuhan kita, dan Juru Selamat yang telah menderita dan mati hanya untuk menebus hidup kita dari dosa, menjadikan kita kudus dan benar, sehingga kita dapat hidup dalam persekutuan dengan Dia yang Maha Kudus dan kekal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah di minggu-minggu sengsara yang akan kita peringati ini, kita mau tetap setia dalam iman dan persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya pekan keluarga yang kita lakukan bukan hanya saat itu saja, minggu lalu, tapi seterusnya dalam rumah tangga kita masing-masing ada persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu banyak alasan, sibuk, repot, dan sebagainya, padahal Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Karena itu kita mau tetap setia dalam iman dan persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya setiap minggu, setiap biston, tapi setiap hari. Itulah gunanya kita mendapatkan buku renungan setiap bulan yang biayanya cukup besar. Untuk apa? Untuk supaya setiap keluarga memiliki persekutuan di rumah masing-masing. Dan kita juga mau melakukan puasa diakonial yang akan kita mulai pada esok hari. Sebab semua itu kita lakukan, kita ini telah diselamatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang olehnya kita diselamatkan dari hukuman dosa dan maut. Jemaat, ini menjadi peringatan penting bagi kita semua selaku warga GAP Sultra, agar kita lebih sungguh-sungguh dalam iman kita dan tidak menganggap rendah nilai dan tujuan pengorbanan Yesus Kristus. Banyak orang rela berkorban untuk siapapun, tapi tidak seperti Yesus yang rela berkorban, menderita, dan mati di salib. Petrus menuliskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. 1 Petrus 2 ayat 18-19. Emas, perak, uang yang kita miliki tidak bisa menyelamatkan hidup kita, tidak bisa menebus hidup kita. Hanya darah Yesus. Karena itu tidak masalah tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya banyak deposito, tapi punya Tuhan Yesus. Jemaat, sama seperti gereja lain di tengah-tengah dunia ini, demikian halnya GAP Sultra yang berdiri di atas dasar pengorbanan diri Yesus Kristus, penderitaan dan kematiannya. Maka atas perkenanan dan penyertaan jugalah tenaga sending Belanda telah datang memberitakan Injil keselamatan di Sulawesi Tenggara ini, dengan segala kesadaran akan segala resiko dan pengorbanan diri mereka. Demikian juga para hamba Tuhan dan warga GAP Sultra generasi terdahulu yang telah mengambil peran dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya memelihara dan membangun persekutuan gereja Tuhan, yaitu GAP Sultra. Karena itu kita percaya dengan iman yang kokoh bahwa perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia itu pun telah sampai di Sulawesi Tenggara. Karena itu pula kita semua, para pelayan, para anggota jemaat warga GAP Sultra, harus selalu waspada, berhikmat, dan lebih dewasa serta bertanggung jawab dalam memelihara keutuhan dan dalam membangun gereja Tuhan ini. Segala upaya, perkataan, tindakan kita yang menyebabkan timbulnya keresahan, ketidakharmonisan, pertentangan, konflik, dan perpecahan dalam tubuh GAP Sultra
adalah perilaku yang tidak dewasa, tidak bertanggung jawab, serta melawan rancangan keselamatan, karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga dituainya. Galatia 6 ayat 7. Karena itu seraya bersyukur dan memuji Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan kasih setia Tuhan hingga Gap Sultra berusia 64 tahun. Marilah setelah kita menikmati perjamuan kudus ini, kita terus mau mempersembahkan hidup kita. Kita mau menabur benih-benih yang baik dari kehidupan kita. Benih-benih kasih, benih-benih pengampunan, benih-benih perdamaian, benih kebenaran dan keadilan di ladang Tuhan, yaitu gerejanya Gap Sultra. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tugas dan tanggung jawab kita semua tanpa kecuali adalah membangun kehidupan seluruh warga jemaat menjadi dewasa, mandiri, dan misioner. Sebab Gap Sultra dapat menjadi gereja yang dewasa, mandiri, dan misioner hanya apabila semua pelayan dan warga Gap Sultra telah memiliki pikiran, sikap, dan perilaku beriman yang dewasa, mandiri, dan misioner. Mari kita terus mau membangun gereja ini bagi kemuliaan Tuhan, karena Roh Kudus menolong dan akan menyertai kita. Selamat bersyukur di hari ulang tahun Gap Sultra ke-64 tahun. Biarlah hanya nama Yesus yang dimuliakan. Amin. Jemaat saya undang berdiri menyambut firman Tuhan yang telah kita dengar, dan bersama segala orang percaya di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat kasih Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan diri hidupnya, agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkanlah kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Kita akan menyanyikan PKJ 146 bait pertama, dan setelah persembahan dikumpulkan pada bait yang ketiga. Bawa persembahan.
Jemaat yang Tuhan kasih, kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dan Roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui perjamuan kudus ini. Amin. Penetapan perjamuan kudus. Dalam kebaktian ini diadakan pelayanan perjamuan kudus berdasarkan amanat Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Ia menghendaki agar kita selaku gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya, seperti yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Amin. Arti perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama selaku puji-pujian dan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Oleh pekerjaan Roh Kudus kita mau mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya, sementara kita terus menantikan saat penggenapan kerajaan Allah yang akan datang itu. Mari kita sambut dengan melakukan nyanyian bersama dari PKJ 157 bait yang pertama. Pelaksanaan perjamuan ini, kita berdiri di tempat, kita menerima roti dan anggur. Setelah itu kita akan makan dan minum bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu janganlah hati kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus,
karena Engkau mengundang kami, orang berdosa ini, untuk menikmati perjamuan-Mu. Amin. Jemaat, marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ambillah. Silakan kembali ke sini.
Jemaat, makanlah. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Firman Tuhan untuk saudara-saudara dari Yesaya pasal pertama ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat silakan duduk, kita melakukan nyanyian PKJ 265 sambil memberi persembahan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita membaca puji-pujian dari Mazmur 103 pada ayat pertama sampai keempat. Mazmur 103 ayat pertama sampai keempat, saya akan membaca kalimat yang tertulis keluar dan jemaat serta penatua dia akan membaca kalimat yang tertulis ke dalam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat. Hati kami penuh syukur dan sukacita, ya Allah, karena pengorbanan Kristus yang memberi kami keselamatan yang kekal. Dan keselamatan itu boleh diberitakan sampai hari ini melalui gerejamu, gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Sehingga pada tanggal 10 Februari 2021, Tuhan sudah menyertai perjalanan Gap Sultra hingga memasuki usia 64 tahun. Tidak ada kata lain selain kami menaikkan syukur dan pujian kami kepadamu atas kasih dan pengorbananmu, Yesus. Kini pakailah hidup kami selaku gerejamu, selaku bahtera yang ada di tengah-tengah dunia ini, supaya kami juga terus memberitakan kabar baik ini. Ada banyak orang yang masih hidup dalam ketakutan, kecemasan, ketidakpastian akan kehidupan setelah kematian. Pakai kami semua sebagai warga Gap Sultra, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari lingkup sinode, klasik sampai jemaat. Tuhan yang menopang dan memampukan kami. Kami juga ingin menaikkan syukur bersama Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dari tanggal 1 hingga 7 Februari. Saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Februari. Saudari Yerita Timang, adik Alicia Valentina, Ibu Flora Sesi Pabeta, Ibu Nelly Tiku, Saudara Alfa Arbianto, Bapak Sulaiman Hardono, Saudari Febriani, adik Surya Indah Malino, Ibu Aris Santibaru, Ibu Ferawati Langka, Saudara Gabriel Batistuta, adik Emilia Sifanya Karangan, adik Evelyn Latissa Karangan, Ibu Febriani, Ibu Armi Febrianti, dan juga anak kekasih Aaron Daniel Parawi. Tuhan berkati mereka. Bahkan bila ada yang kami tidak sebutkan nama mereka, kiranya sukacita, syukur boleh mereka terus naikkan dengan bertambahnya usia dalam hidup mereka. Tugas pekerjaan mereka Tuhan juga menolong. Demikian juga anak-anak dalam pendidikan maupun dalam pertumbuhan. Kami juga terus membawa doa kekasih-kekasih kami yang bergumul dengan kesehatan mereka. Nyonya Erna Tambayong, Nyonya Novi Lambe, Nyonya Afrida Tangke Tasik, Nyonya David Lumele, Nyonya Sarita Pata, Nyonya Esther Saludung Ubro, Bapak Tungga Basir Kopeng, Bapak Markus Tangke, Bapak Jeffrey Tanan, dan yang lainnya dalam pemulihan mereka. Mari Tuhan menopang dan memberkati mereka. Semua jemaat-Mu dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan mereka, kiranya Tuhan selalu memampukan mereka. Semua anak-anak mereka dalam pendidikan mereka, begitu juga semua orang tua kami yang telah lanjut usia, atau mereka sebagai seorang duda, janda, dan yatim piatu, Tuhan tetap peliharakan hidup mereka. Setiap pasangan yang merindukan anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan sendiri yang selalu berperkara bagi mereka. Kami tidak henti-hentinya memohon, Engkau yang memberikan pada mereka pada waktunya. Semua anggota jemaat yang berada di luar kota Kendari dan yang akan berangkat keluar kota Kendari, hamba-Mu Bapak Predik Bulo dengan anak kekasih Pierre Morgan yang akan berangkat tanggal 18 Februari ke Makassar untuk pengobatan selanjutnya. Hamba-Mu Bapak Arianto Sirandan yang akan kembali ke Solok, Sumatera Barat setelah menjalani pengobatan perawatan operasi di Makassar. Kini dia akan melanjutkan tugasnya, Tuhan sertai. Ibu Sionita Rongre yang sementara berada di Padang, Sumatera Barat, yang juga mengunjungi ayah kekasih yang sedang sakit, dan juga Ibu Arianti Patiung bersama anak Dita Nadine dan adik kekasih Bapak Agus Patiung dalam perjalanan mereka ke Kupang hari ini. Tuhan sertai lindungi mereka semua yang berangkat hari ini dan seterusnya. Biarlah mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, tiba di tempat tujuan dengan penuh selamat dan melakukan apa yang hendak mereka lakukan.
Kami berdoa untuk semua kegiatan sepekan ini, Tuhan beri kami hikmat kekuatan, meskipun pelayanan lebih banyak digunakan secara live streaming, tapi biarlah Tuhan menolong kami karena kerinduan kami untuk selalu dalam persekutuan bersama. Kami terus mendoakan bagi panitia gedung gereja, gedung Semar kami, kiranya Tuhan juga memberkati agar dapat lagi dilanjutkan pada tahun ini. Kami berdoa juga Tuhan menolong kami sebagai pelayan-pelayan, pendeta, penatua, diakan, pengurus kategori, pembina Semar, pekerja gereja, kantor ya organis. Tuhan selalu menolong kami untuk melakukan tugas tanggung jawab bersama. Juga semua warga jemaat di Getsemani ini. Kami terus mendoakan gereja-Mu Tuhan, GEP Sultra secara khusus, beri hikmat bagi pimpinan kami, mulai dari lingkup sinode, klasis dan jemaat. Biarlah Tuhan selalu memampukan mereka, teristimewa dalam persiapan sidang sinode ke-18 yang akan dilakukan pada bulan Juli 2021. Mari Tuhan menolong semua panitia yang telah dilantik yang akan menjalankan tugas tanggung jawab mereka, sehingga kami semua boleh mempersiapkan dengan baik. Kami berdoa untuk semua gereja Tuhan di Indonesia ini maupun di seluruh dunia, di dalam mewartakan kabar baik. Kiranya hikmat dan urapan Roh-Mu yang kudus yang menaungi kami semua. Kami berdoa untuk pemerintah, negara dan bangsa kami. Tuhan selalu menolong dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, beri hikmat bijaksana bagi mereka, juga bagi TNI dan Polri. Semua pemimpin dari tingkat pusat sampai di daerah kami di Sulawesi Tenggara, di Kendari ini. Kami juga berdoa untuk suku Wakatobi yang ada di Sulawesi Tenggara. Kiranya Tuhan juga boleh menyapa suku ini dengan sabda-Mu, sehingga mereka boleh menjadi percaya. Pakai kami untuk juga membagikan berita sukacita bagi suku ini. Ya Allah, inilah segala permohonan kami, ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan terus memakai hidup kami, yang Tuhan telah baharui hidup kami. Perjamuan kudus ini kembali memberi semangat bagi kami, bahwa Tuhan yang melayakkan kami untuk terus melayani-Mu. Di dalam kasih dan pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Kembalilah dalam hidupmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam pergumulanmu. Kita melakukan PKJ 105 bait pertama, Gereja Bagai Bahtera. Arahkan hati dan pikiranmu pada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, marilah kita mendendangkan pujian dari PKJ 105 bait yang kelima, Gereja Bagai Bahtera.
Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, warta jemaat Minggu tanggal 14 Februari 2021 diucapkan selamat beribadah kepada kita semua yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Dan juga diucapkan selamat ulang tahun kepada 15 saudara-saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 8 hingga tanggal 14 Februari. Selanjutnya jadwal katekisasi yang tertulis hari Minggu tanggal 14 Februari seharusnya diundur ke tanggal 15 hari Senin tanggal 15 Februari 2021 dimulai pukul 16.30. Topik sejarah singkat Gap Sultra dan struktur dan sistem pelayanan Gap Sultra, pelayan Pendeta Febel Halo STHMA. Selanjutnya kebaktian rumah tangga dan kategorial hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dimulai pukul 17.30 untuk PKPRK Rayon 1 dan Rayon 2, tempat pada Nyonya Adriati Yungbulo dan Nyonya Francina R. Palangsa SPD. Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dimulai pukul 17.30 PKPKB pada Bapak Thomas Randa Lembang SH. Hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 dimulai pukul 17.30 Rayon 1 pada keluarga Yakob Pabangke, Rayon 2 pada keluarga Bartolomeus Buli BSW, Rayon 3 pada keluarga Franciscus Rani SE, dan Rayon 4 pada keluarga Joni Baru ST. Yang melayani Rayon Majelis Rayon 3, liturgi yang digunakan liturgi bentuk 3, lagu pujian pelengkap Kidung Jemaat. Hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 dimulai pukul 18.00 PKPG pada Saudara Ferdinand Pratama. Ya, laporan keuangan, penerimaan pengeluaran sebelum ibadah dimulai ada syukur dari keluarga NN sebesar 1.300.000 dan yang kedua keluarga Welparis Batara untuk pembangunan gedung PK Semar 1 juta rupiah. Diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, selanjutnya ibadah PKPG tadi malam nasar 300.000, persembahan 29.000 rupiah, dan hari Rabu untuk ibadah PKB kolekte 95.000 rupiah. Selanjutnya seperti di depan kita ada nasi tumpeng. Sebentar setelah warta jemaat ada acara prosesi pemotongan tumpeng sehubungan dengan HUT Gap Sultra yang ke-64 tahun. Diharapkan jemaat dapat tinggal sebentar setelah warta jemaat. Selanjutnya ada perbaikan untuk PSB kategorial. PK Lansia berjumlah PSB-nya 2.860.000 rupiah, PKPKB 4.090.000 rupiah. Selanjutnya minggu depan untuk jadwal ibadah, jam pertama untuk Rayon 1 dan Rayon 4 yaitu jam 6 pagi, dan jam kedua
untuk rayon 3, rayon 2 dan rayon 3 pada jam 8 pagi. Selanjutnya, saya akan bacakan hasil rapat evaluasi dan program kerja tahun 2021. Yang pertama dari pembangunan gedung PK Semar. Ya, untuk penyelesaian pembangunan gedung PK Semar dibutuhkan dana sekitar Rp382.141.737. Dana yang sudah ada di panitia pembangunan Rp155.923.017. Dana yang masih dibutuhkan Rp226.218.700. Ya. Selanjutnya berdasarkan saran BP3 maka BP3J maka peserta rapat memutuskan agar BPMJ membuat tim kerja untuk pengadaan tanah di belakang gereja. Tim kerja antara lain Penatua Albert Sule Sampai ST, Diaken Esap Saimani SE, Diaken Yesi Tanan ST, dan Diaken Mary Yuris Rumati AMD. Juga ada tim kerja untuk barang inventaris Jemaat Getsemani. Anggotanya Diaken Yance Sampai SE, Diaken Welparis Batara SE, dan Diaken Martin Baru AMD. Ya, selanjutnya untuk bidang umum, tahun ini akan dianggarkan untuk pengadaan sound system baru. Juga mulai bulan April, buku Musa akan diganti dengan buku renungan santapan harian. Selanjutnya, program boarding school yang di Sinode Jemaat Getsemani menanggung 1 orang untuk biaya 600.000 per bulannya. Selanjutnya, Komisi Koinonia. Komisi Koinonia masih sama dengan program tahun lalu. Yang selanjutnya ke Marturia. Untuk Marturia akan melanjutkan pengerjaan pagar dan juga pengecetan gedung gereja dan pendopo. Komisi Koinonia, pemberian bantuan bagi mahasiswa yang kurang mampu akan dianggarkan 4 orang, jadi setiap rayon 1 orang. Pemilihan koordinator rayon ditetapkan dalam rapat majelis melalui suara rayon masing-masing. Jadi ada beberapa koordinator rayon yang berubah. Koordinator rayon 1, Penatua Dokteran Mariana Marak, rayon 2, Diaken Welparis Batara, rayon 3, Penatua Dokteran Simon Pongrate, dan rayon 4, Diaken Martin Baru AMD. Ya, RAP kita, rencana anggaran kita tahun ini untuk Jemaat Getsemani 1.135.000.000 sekian. Ya, selanjutnya disampaikan kepada semua kategorial dan komisi. Program setiap komisi dan kategorial segera memperbaiki dan segera di-store ke tata usaha untuk dibuatkan 1 buku program kerja Jemaat Getsemani 2021. Selanjutnya ada beberapa surat masuk. Yang pertama dari Majelis Kelas Kendari Konawe Utara. Ini perihal penyampaian dari YPKG. Ya, sehubungan dengan boarding school yang telah saya bacakan tadi, bahwa jemaat kita telah menanggung 1 orang dibiayai per bulan. Dan juga disampaikan kepada jemaat sekiranya ada jemaat yang ingin juga menanggung 1 orang yang mengikuti boarding school, ya biayanya per bulan 450.000 per bulan. Ya, ada formulir donatur yang disiapkan. Ya, bagi anggota jemaat yang ingin membantu program sinode. Selanjutnya, masih dari majelis sinode Job Sultra, perihal HUT PK Semar ke-54 dan HUT PKPG ke-49 yang jatuh pada tanggal 20 Februari 2021. Ya, renungan firman Tuhan untuk PK Semar dan PKPG ada di konsistori. Ya, dan amplop renungan. Selanjutnya dari Majelis Kelas Kendari Konawe Utara, undangan ibadah HUT PKPG Gep Sultra sekelas Kendari Konawe Utara ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 17.30 sampai selesai tempat gedung gereja
Jemaat Efrata Andonuhu. Ya, selanjutnya masih dari Majelis Klasis Kendari Konawe Utara, ini perihal puasa diagonal. Ya, puasa diagonal untuk Segep Sultra akan dilaksanakan pada hari Senin 15 Februari sampai 1 April 2021. Sekali lagi, puasa diagonal kita akan laksanakan mulai tanggal 15 Februari sampai tanggal 1 April 2021. Ya, yang terakhir, yang hadir ibadah hari ini, laki-laki 45 orang, perempuan 70. Ibadah gabungan udah, Efrata. Ya, ibadah gabungan tadi udah disampaikan di Jemaat Efrata Andonuhu. Yang mengikuti ibadah hari ini, laki-laki 45 orang, perempuan 75 orang, jumlah 120 orang. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati kita sekalian. Iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di depan kita tersedia nasi tumpeng, dan ini hari ini kita merayakan hari ulang tahun GEP Sultra yang ke-64. Saya mengharapkan kita tetap duduk dulu, bersabar sedikit. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun, dan dimohon kepada ketua-ketua OIG untuk maju ke depan. Semua ketua-ketua OIG maju ke depan, atau yang mewakili sekretaris bendahara boleh maju ke depan untuk mewakili ketua-ketuanya yang tidak ada. Kita menyanyi Selamat Ulang Tahun. Majelis turun. Maju ke depan. Kita umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Happy birthday. Badannya kuat, imannya di dalam, ya, tiup lilinnya, lilinnya, tiup. Ya, silakan Ketua BPM, Ketua Klasis. 1, 2, 3. Ya, potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, nasi tumpeng ini akan diserahkan kepada Bapak Ketua Klasis. Ya.
Bapak Ibu jangan pulang dulu, boleh menikmati nasi kuning sebagai ulang tahun HUT GEP Sultra. Ya, sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, jangan pulang dulu, boleh menikmati tumpeng dalam rangka HUT GEP Sultra. Terima kasih. Loh, kenapa semua pulang? Mari tinggal makan dulu Pak Yakob, Ibu. Mari, Pak Daud.